Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah tarawih rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai ceramah saya, maka saya akan sedikit berkomentar tentang masjid baru kita ini. Rasa-rasanya masjid ini nuansanya seperti di Masjid Nabawi. Yang mana kira-kira lebih mirip itu? Lihat figuranya mirip todek di Masjid Nabawi. Kalau saya melihat ke atas, yang paling mirip ini, betul ya? Alhamdulillah, masjid kita memberikan nuansa harmoni. Belum lagi ayatnya di atas berbunyi inna awwal baitin wudi'a lin-nasi alladzi bibakka mubaraka wa hudan wa rahmatan lil alamin. Rumah pertama kali dibangun oleh Allah adalah untuk manusia, ada di kota Mekah sebagai petunjuk dan keberkahan bagi seluruh. Di sampingnya lagi tertulis fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Tanda-tandanya ada maqam Ibrahim. Faman dakhala fiha kana aminan. Barang siapa yang memasukinya maka dia akan tenang. Mudah-mudahan juga seperti masjid kita ini. Ya kan, kalau di masjid ini hatinya akan tenang. Yang di rumah, ketika di rumah banyak sekali pikirannya, begitu masuk di masjid ini hatinya langsung tenang, sesuai dengan ayat yang ada di atas. Apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Bulan Ramadan itu banyak sekali pahalanya. Di antaranya adalah pahala orang yang berpuasa disebutkan dalam hadis, naumus shaimi ibadah. Tidurnya saja orang berpuasa sudah dinilai ibadah. Jadi kalau begitu, mari kita tidur mulai dari subuh sampai sebelum maghrib, karena dinilai ibadah. Tapi menurut saya itu bukan ibadah, ibadah. Rasulullah mengatakan tidurnya saja orang yang berpuasa itu ibadah. Apalagi tasbihnya, apalagi sholatnya, apalagi baca Qur'annya, apalagi zikirnya, berarti nilainya lebih, karena tidur saja dinilai ibadah. Kemudian kelanjutan hadisnya disebutkan wasumtuhu tasbih, diamnya dinilai ibadah, diamnya dinilai tasbih. Jadi orang berpuasa itu biar duduk sambil dongeng, begitu saja, itu sudah dinilai tasbih. Dinilai dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa du'ahu mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajin-rajin berdoa. Terutama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ketika kita berpuasa adalah waktu yang sangat pas untuk kita berdoa. Karena ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Salah satunya adalah
as-shaim hatta yuftir, orang berpuasa. Jadi kalau puasa kita banyak-banyak memang kita berdoa kepada Allah. Di mana waktu itu berdoa yang paling baik sehabis sholat. Di mana tempat terbaik untuk berdoa? Di masjid. Di mana lagi tempat terbaik di masjid ini? Mimbar namanya, atau mihrab. Di sini kita berdoa. Itu lebih terasa kekhusyuannya berdoa. Ya, sama halnya taruhlah kalau kita di Masjid Nabawi, beda rasanya itu. Sholat di belakang Masjid Nabawi, sholat di dalam Masjid Nabawi, dan sholat di dekat mihrab, apalagi di dekat Ka'bah, berbeda. Sama halnya di sini. Jadi jamaah kami rahimahullah, perbanyak memang doa di bulan Ramadan. Saya sedikit pengalaman karena alhamdulillah menjadi tamu Allah sekitar 3 minggu yang lalu. Ketika di Masjid Nabawi, saya perhatikan ada satu jamaah yang ibadahnya santai, dan lain antri sampai 2 jam 3 jam masuk ke raudah. Satu jamaah ini santai, pulang dari Masjid Nabawi, tinggal di depan hotelnya sambil ngerokok dan ngomong. Saya penasaran, aku tanya nih Pak Haji, apa memang doa kita? Sehingga sampai itu lihat, kalau saya alhamdulillah dikasih haji kepada Allah, hampir katanya tiap tahun berangkat umroh. Kemudian doanya itu santai dan simpel. Apa doanya? Dia bilang, doa saya itu santai sekali. Saya hanya datang ke Masjid Nabawi, sholat, kemudian berdoa. Doa saya adalah, ya Allah, kabulkanlah permintaan seluruh jamaah yang berdoa di Masjid Nabawi. Wajibnya doa. Kemudian doa yang kedua adalah, ya Allah, berikan juga apa yang diminta oleh seluruh jamaah yang ada di Masjid Nabawi. Jadi doanya itu dua, kabulkan permintaan orang yang berdoa dan berikan juga apa yang diminta oleh seluruh jamaah. Jadi kita tahu ini dicontoh. Kalau masuk di Masjid Nurul Rahman, berdoa memang, ya Allah, saya meminta apa yang diminta oleh seluruh jamaah Masjid Nurul Rahman. Karena saya yakin doa tak semuanya itu adalah doa yang baik. Doa tak semua adalah doa yang baik-baik, sehingga mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, keutamaan orang yang berpuasa ketika dia mampu memberikan takjil. Kalau di Indonesia itu disebut dengan takjil. Kenapa disebut takjil? Takjil itu berasal dari bahasa Arab. Ajala yu'ajilu takjilan, artinya disegerakan. Jadi makanan takjil itu makanan harus segera dimakan. Di dalam hadis biasa bukan takjil disebutkan, tapi iftar. Ya, iftar itu adalah memberi menu buka puasa bagi orang yang berpuasa. Hadisnya adalah man fattara as-saiman kana lahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang ingin berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Bahkan di dalam hadisnya disebutkan wala yanqus min ahadin syai', tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Bisa dibayangkan kalau satu orang kita beri makan atau memberikan menu buka puasa, maka orang ini malamnya ikut tarawih, berarti dia punya pahala tarawih, baca Quran, sholat jamaah, belum lagi bekerja untuk menafkahi anak istrinya dan dia diberikan jihad fisabilillah, belum lagi sedekahnya. Seluruh
pahalanya ini kalau kita berikan makan ketika dia berbuka puasa, maka pahalanya yang dilakukan sama dengan pahala meski dia tidak melakukan hal tersebut. Coba bayangkan, kalau 10 orang kita beri makan ketika berbuka puasa, maka beda-beda pahalanya seperti itu. Pahala, oleh karena itu Allah SWT mengatakan puasa itu tidak terbatas pahalanya. Kullu amali ibn Adam lahu. Setiap perbuatan manusia, amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Bahkan disebutkan di asyri al-falihah dapat 10 pahala. Baca Al-Quran 10 pahalanya. Dilipat gandakan ila satu yang didikit, dilipat gandakan sampai 700 pahala. Kata Allah dalam hadis kursi, illa saum, kecuali puasa. As-saum, puasa itu milikku, wa ana ajzibi, dan saya akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Berarti pahalanya unlimited, alias tidak terbatas itu pahalanya. Tidak bisa dihitung karena Allah sendiri yang memberikan pahala. Saya kasih contoh. Ada anak kecil diberikan pakaian oleh orang tuanya, pakaian yang bagus, yang terbaik. Kenapa? Karena orang tuanya ingin memberikan. Tapi terkadang juga anak kecil itu meminta, tidak dikasih oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia meminta. Jadi lebih baik Allah SWT memberikan kita pahala daripada kita minta untuk diberikan pahala. Nah, puasa ini adalah jalan yang terbaik agar kita diberikan pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan diragu, menurut perhitungan saya puasa kita sisa 4 hari. Betul ya? Untuk bulan ini maksudnya. Untuk bulan ini Maret sisa 4 hari, selebihnya kita akan menaikkan puasanya pada bulan April. Tidak mungkin bilang dulu Ustaz sekali rasa tidak, bulan ini belum masih koma, dan belum dititi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan selama bulan Ramadan sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas ibadah di bulan Ramadan, dan janji Allah dan Rasulnya kita betul-betul berpuasa. Man shoma wa qama, barang siapa yang berpuasa kemudian menjalankan ibadah salat malam yaitu salat tarawih di Ramadan, dalam bulan Ramadan, maka ghufira man taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Sehingga begitu keluar Idul Fitri, kita selesai melaksanakan Idul Fitri, maka kita kembali menjadi manusia yang fitrah, tanpa noda dan dosa. Diibaratkan dalam sebuah hadis bahwasanya kayomin, seperti di mana ketika hari kharaja min butuni ummahatiha, seperti bayi yang keluar dari ibunya, artinya tanpa noda dan dosa. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang fitrah kembali dan diampuni segala kesalahannya, diperbaiki rezekinya, jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena kebetulan di mihrab di sini ada tulisannya wallahu khairur raziqin.